Assalamualaikum sahabat matematika. Halo, apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar matematika dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Masih di materi perbandingan untuk siswa kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Begitu juga seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan ini, kita akan menguji masalah nyata, apakah masalah tersebut termasuk masalah perbandingan senilai atau bukan. Simak ya, contoh dua situasi berikut ini. Untuk mengetahui pengertian proporsi, bandingkan dua situasi ini. Situasi A. Di situasi A, Junaid dan Tatang adalah seorang chef yang akan membuat kue onde-onde. Mereka membutuhkan tepung ketan dan gula pasir. Juna membutuhkan tepung ketan sebanyak 300 gram dan gula pasir sebanyak 150 gram untuk membuat onde-onde sebanyak 25 buah. Sementara Tatang dengan resep yang sama menggunakan tepung ketan sebanyak 900 gram, gula pasir sebanyak 450 gram, dan menghasilkan onde-onde sebanyak 75 buah. Perbandingan yang terjadi adalah untuk tepung ketan 300 berbanding 900 sama dengan 1 berbanding 3. Untuk gula, 150 berbanding 450 sama dengan 1 berbanding 3. Dan hasilnya, untuk onde-onde sama dengan 25 berbanding 75 sama dengan 1 berbanding 3. Di situasi B, Arnold membutuhkan tepung ketan sebanyak 300 gram. Dan gula pasir sebanyak 150 gram untuk menghasilkan onde-onde sebanyak 25 buah. Sementara Chef Renata membutuhkan tepung ketan sebanyak 350 gram dan gula pasir 200 gram untuk menghasilkan onde-onde sebanyak 75 buah. Perbandingan dari hasil. Perbandingan yang diperoleh adalah 300 berbanding 350 sama dengan 6 berbanding 7, 150 per 200 sama dengan 3 berbanding 4, dan 25 per 75 sama dengan 1 berbanding 3. Rasio bahan-bahan yang dipakai Juna dan Tatang selalu tetap, yaitu 1 berbanding 3. Maka situasi A disebut proporsi. Sementara rasio bahan-bahan yang dipakai Arnold dan Renata tidak tetap atau berbeda-beda. Maka situasi B bukan proporsi. Jadi, apa itu proporsi? Kalian simpulkan sendiri ya. Sekarang mari kita lihat perbandingan senilai dalam bentuk tabel dan grafik. Bandingkan kedua situasi ini. Terdapat bilangan pertama 2, 4, 6, dan 8. Dan bilangan kedua 4, 6, 8, dan 10. Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, himpunan pasangan berurutannya adalah 2 dan 4 di sebelah sini, 4 dan 6, kemudian 6 dan 8, dan yang terakhir 8 dan 10. Kita hubungkan titik-titik ini sehingga membentuk sebuah garis lurus. Di situasi kedua, bilangan pertama adalah 1, 2, 3, 4, sementara bilangan kedua adalah 2, 4, 6, dan 8. Jika kita gambarkan kembali, grafik dari himpunan pasangan berurutannya adalah 1 dan 2 di sebelah sini, lanjut 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8. Kita hubungkan sehingga keempat titik ini dalam sebuah garis lurus. Ya. Sekarang kalian cermati situasi 1 dan situasi 2. Ingatlah ya,
Syarat perbandingan senilai adalah perbandingan dari setiap unsur-unsurnya selalu sama. Dan jika dinyatakan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan memotong di pusat koordinat 0,0. Berdasarkan syarat ini, manakah yang merupakan perbandingan senilai? Apakah situasi 1 atau situasi 2? Ya, perbandingan bilangan 1 dan bilangan 2 pada situasi 1 tidak tetap. Sementara perbandingan bilangan 1 dan bilangan 2 pada situasi 2 adalah tetap. Dilihat dari grafik pada situasi 2 memotong pusat koordinat 0,0. Maka yang merupakan perbandingan senilai adalah situasi 2. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan senilai dalam persamaan. Ayah membeli sepeda motor matic baru berkapasitas 125 cc. Dari penjualnya, ayah tahu bahwa untuk 1 liter Pertamax dapat menempuh jarak 43 km. Jika ayah ingin melakukan perjalanan berjarak 387 km, berapakah banyak Pertamax yang dibutuhkan ayah? Langkah yang pertama, kita bisa membuat diagram dan membandingkan antara banyak Pertamax dengan jarak yang ditempuh setiap liter. Untuk banyak Pertamax 1 liter, maka jarak yang bisa ditempuh ayah adalah 43 km. Untuk banyak Pertamax 2 liter, maka jarak yang bisa ditempuh ayah adalah 2 kali 43, sama dengan 86 km. Untuk Pertamax sebanyak 3 liter, maka jarak yang dapat ditempuh ayah adalah 3 kali 43 km, sama dengan 129 km. Demikian seterusnya. Nah, untuk jarak yang ingin ditempuh ayah sejauh 387 km, berapakah banyak Pertamax yang dibutuhkan ayah? Kita misalkan banyak Pertamaxnya adalah X. Kita lihat berdasarkan dari tabel, semakin banyak Pertamax, maka jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Dalam situasi ini dikatakan bahwa jumlah Pertamax yang dibutuhkan dan jarak yang ditempuh berbanding lurus atau senilai. Sekarang kita akan coba menentukan berapa banyak Pertamax yang dibutuhkan ayah untuk menempuh jarak 387 km. Jika kalian membuatnya dalam tabel yang tadi, tidak praktis bukan? Kita akan coba cara lain untuk menentukan banyak Pertamax yang dibutuhkan ayah. Kita buat tabel yang baru, kita bandingkan banyak Pertamax dalam liter dengan jarak yang ditempuh. Banyak Pertamax dalam liter untuk 1 liter adalah 43 km. Sementara untuk jarak yang ditempuh 308 meter, maka berapakah banyak Pertamaxnya? Kita nyatakan dalam X. Karena situasi ini merupakan situasi perbandingan senilai, maka kita bandingkan. 1 berbanding 43 sama dengan X berbanding 387. Kalian kalikan silang. 43 dikali X, 1 dikali 387. 43X sama dengan 387. Kalian bagi kedua ruas dengan 43 sehingga diperoleh X sama dengan 387 dibagi 43. Jadi X sama dengan 9. Jadi untuk jarak 387 km, ayah membutuhkan Pertamax sebanyak 9 liter. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan senilai pada peta dan model atau miniatur. Perhatikan gambar peta Provinsi Jawa Barat berikut ini. Dalam peta, kita selalu melihat selalu ada skala. Pada peta ini, skala yang digunakan adalah 1 berbanding 1.500.000. Skala pada peta menyatakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala 1 berbanding 1.500.000 artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 1.500.000 cm jarak sebenarnya.
Skala pada peta adalah contoh perbandingan senilai dalam masalah nyata. Perhatikan contoh berikut. Diketahui skala pada suatu peta adalah 1 berbanding 1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 6 cm. Tentukan jarak kota A dan kota B sebenarnya. Untuk menjawabnya, jarak kedua kota sebenarnya adalah jarak pada peta dikalikan skala. Jarak pada peta 6, skalanya 1 juta, maka 6 dikali 1 juta sama dengan 6 juta, kita rubah satuannya 60 km. Jadi, jarak pada peta 6 cm, jarak sebenarnya adalah 60 km. Untuk contoh yang kedua, jika jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 60 km dan jarak kedua kota pada peta adalah 2,5 cm, maka berapakah skala yang digunakan pada peta? Jawab, skala pada peta adalah jarak pada peta dibagi atau dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta 2,5, jarak sebenarnya adalah 6 juta. 6 juta adalah 60 km dinyatakan dalam satuan cm. Ingat ya, membandingkan harus memiliki satuan sama. Kita bagi keduanya dengan 2,5, maka diperoleh 1 berbanding 2.400.000. 2.400.000 adalah 6 juta dibagi 2,5. Jadi, skala yang digunakan pada peta adalah 1 berbanding 2.400.000. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan senilai pada model maket atau miniatur. Perhatikan, ini adalah gambar sebuah miniatur rumah atau maket. Maket adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Maket pada gambar di samping adalah maket rumah yang akan dipasarkan. Maket memiliki skala 1 berbanding 200. Ukuran panjang dan lebar rumah pada maket adalah 8,5 cm dikali 4 cm. Berdasarkan informasi ini, tentukan panjang dan lebar rumah sebenarnya. Jawab, panjang sebenarnya adalah panjang pada maket dikalikan skala. Sama dengan 8,5 dikali 200. Sama dengan 1.700 cm. Jika dinyatakan dalam bentuk meter, artinya dibagi 100 sama dengan 17 meter. Sementara lebar sebenarnya adalah lebar pada maket dikalikan skala sama dengan 4 cm dikalikan 200 sama dengan 800 cm sama dengan 8 meter. Pertanyaan yang kedua, perbandingan luas rumah dalam denah dengan luas rumah sebenarnya. Luas pada denah artinya kita kalikan 8,5 cm dikali 4 cm sama dengan 34 cm persegi. Sementara luas rumah sebenarnya adalah 1.700 cm dikali 800 cm. Perbandingan luas rumah pada denah dengan luas rumah sebenarnya adalah 34 cm persegi, kita bandingkan dengan 1.360.000 cm persegi. Sama dengan 1 berbanding 40.000. Jika kalian perhatikan, angka 1 dan 40.000 diperoleh dari kuadrat perbandingan 1 kuadrat berbanding 200 kuadrat. Ini adalah skala yang digunakan maket. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, yuk kita simpulkan. Kita dapat kesimpulan bahwa perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio adalah sama. Perbandingan senilai disebut juga proporsi. Skala dan denah atau maket adalah salah satu contoh situasi masalah nyata yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Banyaklah berlatih agar kalian semakin terampil dalam menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai. Tetap semangat dalam belajar matematika. Sampai jumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.